Lahirnya Simson. Orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Filistin selama 40 tahun. Pada waktu itu ada seorang dari Sora, dari keturunan orang Dan, namanya Manoah. Istrinya mandul, tidak mempunyai anak. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada perempuan itu dan berfirman kepadanya, "Memang engkau mandul, tidak mempunyai anak, tetapi engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jagalah dirimu, jangan minum anggur atau minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis, sebab engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Kepalanya takkan kena pisau cukur, sebab anak itu akan menjadi seorang nasir Allah sejak dari kandungan. Dialah yang akan mulai menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Filistin." Kemudian perempuan itu menemui suaminya dan berkata, "Telah datang kepadaku seorang abdi Allah yang rupanya seperti rupa malaikat Allah, amat menakutkan. Aku tidak menanyakan dari mana asalnya, dan ia pun tidak memberitahukan namanya kepadaku. Ia berkata kepadaku, 'Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Oleh sebab itu, jangan minum anggur atau minuman keras, dan jangan makan apapun yang najis, karena anak itu akan menjadi seorang nasir Allah sejak dari kandungan sampai hari kematiannya.' Lalu Manoah memohon kepada Tuhan, 'Ya Tuhan, kiranya abdi Allah yang kau utus itu datang lagi kepada kami dan mengajar kami apa yang harus kami lakukan kepada anak yang akan lahir itu.' Allah mendengarkan permohonan Manoah. Malaikat Allah datang lagi kepada perempuan itu ketika ia duduk di ladang, dan Manoah suaminya tidak bersama dia. Perempuan itu segera berlari memberitahukan suaminya. Ia berkata kepadanya, 'Orang yang waktu itu datang kepadaku menampakkan diri lagi kepadaku.' Lalu Manoah bangkit mengikuti istrinya. Ketika ia sampai kepada orang itu, ia berkata kepadanya, 'Engkaukah orang yang telah berbicara kepada istriku?' Jawabnya, 'Benar.' Lalu kata Manoah, 'Bila apa yang kau katakan itu terjadi, bagaimana seharusnya cara hidup dan perilaku anak itu?' Jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, 'Perempuan itu harus menjaga diri terhadap semua yang kukatakan kepadanya. Janganlah ia makan apapun yang berasal dari pokok anggur. Anggur atau minuman keras tidak boleh diminumnya, dan segala yang najis tidak boleh dimakannya. Ia harus berpegang pada semua yang kuperintahkan kepadanya.' Kata Manoah kepada malaikat Tuhan, 'Perkenankanlah kami menahan engkau di sini, supaya kami dapat mengolah anak kambing bagimu.' Tetapi jawab malaikat Tuhan kepada Manoah, 'Sekalipun engkau menahan aku di sini, hidangan pun tidak akan kumakan. Jika engkau hendak mengolahnya menjadi kurban bakaran, persembahkanlah itu kepada Tuhan.' Manoah tidak menyadari bahwa dia adalah malaikat Tuhan. Kemudian Manoah berkata kepada malaikat Tuhan, 'Siapakah namamu? Sebab bila apa yang kau katakan itu terjadi, kami hendak memuliakan engkau.' Namun jawab malaikat Tuhan kepadanya, 'Mengapa engkau menanyakan namaku? Nama itu sungguh ajaib.' Sesudah itu Manoah mengambil seekor anak kambing dan kurban sajian, kemudian mempersembahkannya kepada Tuhan di atas batu. Lalu ia membuat keajaiban, sementara Manoah dan istrinya menyaksikan. Ketika nyala api naik dari mezbah ke langit, malaikat Tuhan naik pula dalam nyala api mezbah itu. Menyaksikan hal itu, Manoah dan istrinya sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Sejak itu, malaikat Tuhan tidak lagi menampakkan diri kepada Manoah dan istrinya. Manoah kemudian menyadari bahwa dia itu malaikat Tuhan. Kata Manoah kepada istrinya, 'Kita pasti mati sebab kita telah melihat Allah.' Tetapi jawab istrinya kepadanya, 'Seandainya Tuhan hendak membunuh kita, Ia tidak akan menerima kurban bakaran dan kurban sajian dari tangan kita. Juga Ia tidak akan memperlihatkan semuanya itu kepada kita, dan tidak akan memberitahukan hal-hal seperti itu sekarang ini.' Kemudian perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki,
dan memberi nama Simson kepadanya. Anak itu bertambah besar dan Tuhan memberkati dia. Lalu roh Tuhan mulai mengobarkan hatinya di Mahane dan yang terletak di antara Sora dan Estaol. Perkawinan Simson dan teka-tekinya. Simson turun ke Timna dan ia melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya, "Aku melihat di Timna seorang perempuan, salah seorang gadis Filistin. Sekarang pergilah mengambil dia menjadi istriku." Tetapi ayah dan ibunya berkata kepadanya, "Apakah tidak ada seorang perempuan di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita, sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang-orang Filistin yang tidak bersunat itu?" Jawab Simson kepada ayahnya, "Ambillah dia bagiku, sebab dialah yang kusukai." Ayah dan ibunya tidak mengetahui bahwa hal itu berasal dari Tuhan. Ia memang mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Pada masa itu, orang Filistin menguasai orang Israel. Lalu Simson turun ke Timna bersama ayah dan ibunya. Ketika mereka sampai ke kebun anggur Timna, seekor singa muda mengaum kepada Simson. Seketika itu roh Tuhan menguasai Simson, sehingga singa itu dicabiknya, seperti mencabik anak kambing dengan tangan kosong. Tetapi ia tidak menceritakan kepada ayah atau ibunya apa yang sudah dilakukannya. Lalu Simson pergi bercengkerama dengan dia, dan ia suka pada perempuan itu. Setelah beberapa waktu, ia kembali lagi untuk mengawini perempuan itu. Ketika ia menyimpang dari jalan untuk melihat bangkai singa itu, tampaklah ada kawanan lebah pada rangka singa itu dan juga madu. Ia menggeruk madu itu ke dalam tangannya, dan sambil memakannya ia berjalan terus. Kemudian ia pergi kepada ayah dan ibunya dan memberikannya juga kepada mereka. Lalu mereka memakannya. Tetapi ia tidak menceritakan kepada mereka bahwa ia mengeruk madu itu dari rangka singa. Setelah ayahnya pergi kepada perempuan itu, Simson mengadakan pesta di sana, sebab demikianlah biasanya dilakukan orang-orang muda. Ketika mereka melihat dia, mereka memilih 30 kawan untuk menemani dia. Kata Simson kepada mereka, "Aku mau mengatakan suatu teka-teki kepada kamu. Jika kamu dapat menjelaskannya kepadaku dan menemukan jawabannya dalam 7 hari selama pesta ini berlangsung, aku akan memberikan kepadamu 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran. Namun, jika kamu tidak dapat menjelaskannya kepadaku, kamulah yang harus memberikan kepadaku 30 pakaian linen dan 30 pakaian kebesaran." Kata mereka kepadanya, "Katakanlah teka-tekimu supaya kami mendengar." Lalu katanya kepada mereka, "Dari yang makan keluar makanan, dari yang kuat keluar manisan." Selama 3 hari mereka tidak dapat menjelaskan teka-teki itu. Pada hari ke-7 mereka berkata kepada istri Simson, "Rayulah suamimu supaya ia menjelaskan teka-teki itu kepada kami. Kalau tidak, engkau beserta seisi rumah ayahmu akan kami bakar. Apakah kamu mengundang kami untuk membuat kami jatuh miskin? Tidak, bukan?" Lalu menangislah istri Simson di sisinya. Katanya, "Engkau benar-benar membenciku dan tidak cinta kepadaku. Engkau mengatakan suatu teka-teki kepada orang-orang sebangsaku, tetapi tidak menjelaskannya kepadaku." Lalu Simson menjawab, "Ayah dan ibuku saja tidak kuberitahu. Bagaimana mungkin aku memberitahu engkau?" Selama 7 hari mereka berpesta, istrinya menangis di sisinya. Akhirnya pada hari ke-7 ia menjelaskannya kepada istrinya, karena istrinya merengek-rengek kepadanya. Kemudian perempuan itu menjelaskan teka-teki itu kepada orang-orang sebangsanya. Pada hari ke-7 itu, sebelum matahari terbenam, orang kota itu berkata kepadanya, "Apakah yang lebih manis daripada madu? Apakah yang lebih kuat daripada singa?" Jawabnya kepada mereka, "Kalau kamu tidak membajak dengan lembu betinaku, kamu tidak akan pernah menemukan jawaban teka-tekiku." Lalu roh Tuhan menguasainya. Ia turun ke Askelon dan membunuh 30 orang di sana.
Ia melucuti mereka dan memberikan pakaian kebesaran itu kepada orang-orang yang menjelaskan teka-tekinya. Dengan amarah yang masih yang bernyala-nyala, ia pulang ke rumah ayahnya. Istri Simson kemudian diberikan kepada kawannya yang pernah menjadi pengiringnya. Simson melawan orang Filistin. Beberapa waktu kemudian, di musim menuai gandum, Simson pergi mengunjungi istrinya dengan membawa seekor anak kambing. Ia berkata, "Aku mau menemui istriku di kamar." Namun, ayah perempuan itu tidak mengizinkan dia masuk. Kata ayah perempuan itu, "Aku sungguh mengira bahwa engkau benar-benar membencinya. Sebab itu aku memberikannya kepada kawanmu. Bukankah adiknya lebih cantik daripada dia? Ambillah dia sebagai gantinya." Kata Simson kepada mereka, "Sekali ini aku tidak bersalah terhadap orang Filistin apabila aku mendatangkan celah ke atas mereka." Lalu Simson pergi menangkap 300 anjing hutan, mengambil obor, mengikat ekor dengan ekor, dan menaruh sebuah obor di antara tiap-tiap 2 ekor. Kemudian ia menyalakan obor-obor itu dan melepaskan anjing-anjing hutan itu ke arah gandum orang Filistin yang belum dituai, sehingga terbakarlah tumpukan gandum dan gandum yang belum dituai serta kebun zaitun. Lalu orang Filistin berkata, "Siapa yang melakukan hal ini?" Orang menjawab, "Simson, menantu orang Timna itu, sebab ia telah mengambil istri Simson dan memberikannya kepada kawan Simson." Kemudian orang Filistin pergi membakar perempuan itu dan ayahnya. Kata Simson kepada mereka, "Jika demikian yang kamu lakukan, sesungguhnya aku tak akan berhenti sebelum aku membalasnya kepada kamu." Dengan pukulan dahsyat, ia meremukkan mereka. Lalu ia pergi dan tinggal dalam gua di bukit Batu Etam. Kemudian orang Filistin bergerak maju dan berkemah di daerah Yehuda, serta menyebar ke Lehi. Orang Yehuda berkata, "Mengapa kamu maju menyerang kami?" Jawab mereka, "Kami maju untuk mengikat Simson dan memperlakukan dia seperti dia memperlakukan kami." Lalu 3.000 orang dari suku Yehuda turun ke gua di gunung Batu Etam dan berkata kepada Simson, "Tidakkah kau ketahui bahwa orang Filistin berkuasa atas kita? Mengapa kau lakukan ini terhadap kami?" Namun ia menjawab mereka, "Sebagaimana mereka memperlakukan aku, demikian aku memperlakukan mereka." Kata mereka kepadanya, "Kami datang ke sini untuk mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan orang Filistin." Tetapi jawab Simson kepada mereka, "Bersumpahlah kepadaku bahwa kamu sendiri tidak akan menyerang aku." Mereka berkata kepadanya, "Tidak, kami hanya mau mengikat dan menyerahkan engkau ke dalam tangan mereka. Kami tidak akan membunuh engkau." Mereka mengikat dia dengan 2 tali baru dan membawa dia dari bukit batu itu. Ketika ia sampai ke Lehi, orang Filistin mendatangi dia sambil bersorak-sorai. Lalu roh Allah menguasainya, sehingga tali-tali pada tangannya menjadi seperti batang rami yang habis dilahap api, dan segala pengikatnya luluh dari tangannya. Kemudian ia menemukan sepotong tulang rahang keledai yang masih baru. Ia mengulurkan tangannya, memungutnya, lalu dibantainya 1.000 orang dengan tulang itu. Kata Simson, "Dengan rahang keledai, keledai demi keledai itu kubantai. Dengan rahang keledai, 1.000 orang kubantai." Setelah berkata demikian, ia melempar tulang rahang itu dari tangannya. Tempat itu kemudian dinamai Ramat Lehi. Ketika merasa sangat haus, berserulah ia kepada Tuhan, "Dengan tangan hamba-Mu ini telah Kau berikan kemenangan besar. Namun sekarang aku akan mati kehausan dan jatuh ke dalam tangan orang-orang-Mu yang tak bersunat itu." Kemudian Allah membelah relung batu yang di Lehi, dan keluarlah air dari situ. Sesudah minum, ia menjadi bersemangat dan segar kembali. Itulah sebabnya tempat itu dinamai En-Hakore, yang sampai sekarang masih ada di Lehi. Simson memerintah sebagai hakim atas orang Israel selama 20 tahun pada zaman orang Filistin.